ini kita mau bahas kasus yang lagi tren banget nih, lagi naik banget, mau di berita, media sosial, atau pokoknya di mana-mana lagi naik banget. Kamu bisa nebak gak? Kira-kira kita mau bahas apa? Ya udah pasti, yang udah hampir semua influencer juga ngebahas, karena ini masalahnya penting banget sama influencer juga. Ya kan? P. Diddy. Sean Diddy Combs, atau yang kita kenal dengan P. Diddy. Ini kasusnya lagi naik banget guys. Tapi disclaimer ya, kita tahu mungkin setelah video ini bakal diupload nanti, udah banyak banget nih orang-orang, mungkin ratusan, even ribuan yang udah bahas kasus ini. Tapi di sini kita emang mau apa ya, kayak ngulik aja sih. Terutama siapa tahu dari kalian juga banyak yang nggak tahu nih kronologi kasusnya apa, kayak udah banyak banget berita dari sana sini tapi karena kelewat dan lain-lain jadinya nggak tahu. Jadi nggak apa-apa, kita bikin video ini biar kita bisa bahas bareng-bareng, biar tahu juga lah kronologisnya, kita simak bareng-bareng. Gitu. Penting sih ini juga masalahnya, soalnya kan, ya kan, ini kan influencer yang terkenal banget, dan udah dari zaman dulu juga, dari era-era menengah dulu lah gitu udah. Iya. Karena P. Diddy ini adalah salah satu ikon hip hop yang lumayan senior banget gak sih dia? Musisi senior banget. Dia Snoop Dogg. Ya. Dia ini naik di era 90-an lah, lagu-lagunya tuh banyak juga yang naik. Kamu tahu gak lagu-lagu dia apa? Aku tahu, cuman aku lupa judulnya, tapi itu lagunya juga enak sih menurutku. Enak deh. Tapi aku yakin sih, maksudnya di antara kalian semua juga pasti adalah satu atau dua lagu yang gak asing atau familiar dari lagu-lagunya Diddy ini yang pernah kalian dengar gitu ya. Karena Diddy ini termasuk terkenal banget lah, dia penyanyi, nulis lagu, dan dia juga punya label musik sendiri namanya Bad Boy Records. Itu juga isinya musisi-musisi terkenal juga yang sering kita nikmatin tuh zaman dari SMP, SMA kita juga ibaratnya. Jadi dia tuh banyak karya juga dan sering kerja sama gitu sama artis-artis rapper, penyanyi rapper besar juga kayak Notorious B.I.G. yang juga salah satu sahabatnya Diddy gitu. Diddy Corbuzier bukan? Beda dong. Aduh gimana nih? Kalau di Om Ded kita nggak bisa disponsorin sama Close the Door. Bener-bener di close kita anjing. Bener-bener di close kita, maaf dah. Om Ded. Nah, selain di dunia musik ini, Diddy juga juga lumayan terkenal lah di industri fashion, karena dia punya merek juga yang cukup terkenal namanya Sean John. Apa? Sean John. Dan dia juga punya ini dulu kayak media sendiri yang cukup terkenal juga, namanya Revolt TV. Kamu udah denger gak sih? Revolt? Aku baru denger sih kalau yang ini ya. Oh iya, aku baru tahu. Ya, dan dia juga punya bisnis ini dulu kayak vodka. Ada dia? Iya sih ada. Makanya kan yang muncul di media juga termasuk dia diperlihatkan juga bisnisnya. Iya, jadi dia itu bukan cuma penyanyi, penulis lagu, atau pemilik label musik, tapi di luar industri musik pun dia juga punya banyak bisnis ya. Kayak dia juga bergelut di industri fashion, terus dia juga punya media, dan juga dia punya dia juga pengusaha vodka gitu. Jadi dunia media memang dia termasuk senior semua. Beberapa pekerja media dia senior, pasti udah tahu juga di sini. Iya pasti, apalagi yang dari kalian mungkin yang emang genre musiknya ke hip hop pasti nggak asing lah ya sama P. Diddy ini. Kayak pasti tahu lah lagu-lagu sound di TikTok juga sering muncul kan lagu P. Diddy. Sering muncul sebenarnya, tapi beberapa orang nggak tahu juga kan pasti. Nah, kenapa dia lagi naik banget nih guys? Ternyata naiknya juga bukan karena karya ya. Mungkin di luar itu dia banyak karya juga yang udah pasti terkenal lah, udah pasti. Dia juga ini loh pernah menang Grammy. Berarti kan emang karyanya, musiknya semua udah diakuin lah ya sama industri musik gitu kan. Tapi yang bikin dia naik sekarang ini malah kasusnya dia. Sebenarnya dia juga ada skandal gitu loh, kayak
wow, kayak nggak ini banyak nggak sih expect. kasusnya, makanya yang munculin di media juga banyak. Banyak, kayak jujur li gue nyusun materi ini tuh lumayan pusing banget karena apa ya, beritanya tuh cepet banget loh flow-nya, kayak tiba-tiba udah ada kasus ini, gugatan ini. Jadi sampai hari ini pun ternyata udah ada 100 gugatan yang masuk. 100 gugatan. Iya. Pantes, makanya ini juga sampai dibahas Iya. sama konten kreator yang lain. Ini kayak udah urgent banget. Ini juga udah dibahas pokoknya sama Nessie, Iya. Detektif Aldo. Tapi correct me if I'm wrong ya, kayak 3.000 atau 100 lah, pokoknya udah sampai saat ini udah banyak banget orang-orang yang pernah jadi victim media, korban media tuh pada ngelapor akhirnya. Jadi semakin hari semakin banyak laporan. Dan itu sebenarnya juga korban-korbannya juga bukan orang biasa lagi. Yes. Korban-korbannya berpengaruh besar juga sebenarnya. Influencer yang termasuk golongan tinggi juga. Iya. Korban-korban, makanya pantas aja bikin heboh juga. Bikin gigir banget lah. Banget sama influencer. Karena IKCD ini tuh gue kayak udah sampai 3 dekade lah. Maksudnya gila, baru kekupasnya tuh sekarang guys. Selama ini puluhan tahun dia nge-keep semua ini. Gila, rapih banget. Sampai nggak tercium ini. Ya mungkin ada lah ya, maksudnya mungkin ada kayak konspirasi di luar sana gitu yang udah mencium tentang apa sih skandalnya si P Diddy ini gitu. Cuma emang belum belum seramai sekarang gitu. Makanya kan setelah bertahun-tahun ini jadi viralnya ini, termasuk makanya yang aku baca ya. Ini kenapa jadi viral bangetnya ini karena kasusnya ini terpecahkan dalam kurun waktu tuh yang lama banget gitu loh. Ini waktunya lama banget dia, ibaratnya selama masa dia berjaya. Sebenarnya dia juga punya kasus banyak, tapi itu semua close gitu, semuanya nggak terbongkar gitu loh. Nah ini makanya ramainya baru pada banyak yang ungkap gitu. Banyak juga katanya beberapa di media yang muncul karena ya rada-rada segan atau ngeri juga gitu loh berhadapan sama P Diddy. Ada ini threat gitu ya, yang makanya viral. Ada ancaman bahayanya. Makanya tingkat mungkin bahayanya. Mereka lebih baik kayak menutup mulut gitu ya supaya nggak terjadi apa-apa sama mereka gitu. Makanya kita kesempatan kali ini yang biasanya kita bahas soal masalah sosial, makanya kita perlu banget juga masalah ini kita bahas karena ini juga penting banget buat yang lain. Bahkan kalau bisa influencer lain itu juga bisa nyimak soal kasus ini, mempelajari kasus ini supaya nggak kejadian lagi dan mereka nggak meniru itu. Gitu loh. Dan ini penting banget sih buat masalah itu semua. Dan lebih aware lagi ya ke depannya. Karena kan ini termasuk salah satu idola kita lah pasti. Sebenarnya kita tanpa sadar walaupun kita nggak tahu dia siapa, misalkan musiknya kita tahu, tetap aja kita kan jatuhnya mengidolakan karya dia gitu. Iya betul. Tapi ya ada. Jadi emang si P Diddy ini tuh dia ingin selain dia terkenal, dia juga punya banyak temen gitu di dunia entertain, di dunia industri musik. Banyak banget artis-artis besar yang deket banget nih sama P Diddy ini, karena katanya P Diddy ini sering banget rutin, mungkin setiap tahunnya ngadain party di acara di rumahnya. Iya, aku belum tahu lebih dalam, tapi yang aku pahamin katanya beberapa media yang muncul dia selalu ada party termasuk party besar loh. Besar itu banget, dan karena itu berlangsung influencer nama besar juga yang pada hadir di sana. Iya, wow, siapa lagi? Kardashian, terus Leonardo DiCaprio, terus Beyonce juga udah pasti di sana ya, makanya Jay-Z ada terus di media. Banyak banget sih. Ada itu baru kayak berapa orang aja sebenarnya di sini. Even Justin Bieber pun pernah. Katanya waktu Justin Bieber ikut ya, waktu dia masa-masa remajanya itu ya. Ya, namanya tuh White Party atau Freak Off Party. Jadi yang datang ke party itu bukan orang-orang sembarangan guys, tapi nama-nama besar gitu. Artis-artis besar, nggak cuma dari industri musik aja ya, kayak rapper gitu, tapi juga kayak artis-artis besar lah ya, model segala macam, aktor. Mereka juga datang diundang gitu ya, di-invite ke acaranya P Diddy di party-nya dia, White Party. Di sana tuh ini katanya tuh yang aku denger pestanya tuh
ini sampai kayak beberapa hari gitu, kayak berapa malam gitu. Pokoknya bener-bener party yang besar banget gitu loh. Jadi awalnya dia kayak white party, kayak party yang casual biasa gitu loh, tapi begitu tengah malam jadi bener-bener party yang makanya disebutnya freak of party. Makanya yang waktu malamnya ini sebenarnya masih banyak misteri juga yang mungkin aja sebenarnya belum terpecahkan total gitu loh sebenarnya. Tapi yang udah muncul masalah party ini termasuk deep sih masalah partinya ini. Terlalu so scare juga ya zaman-zaman ini, ibarat kalau kita dari dulu nontonin film mafiaan, ini the real mafia sih. Kalau kayak gini, ini lebih realis sih. Iya, kayak we never know, kayak dalamnya tuh mungkin dari party ya terdengar kayak fun gitu kan. Tapi kita nggak pernah tahu dalamnya seperti apa. Karena kan pasti sering muncul juga di media yang berita-berita soal party ini ternyata beberapa katanya ya kita nggak anggap itu udah pasti benar, tapi udah beberapa data dari influencer lain yang mengungkap ini kasusnya ini, partinya ini benar-benar mengerikan yang bikin jadi beberapa influencer lain itu traumatik. Itu beberapa itu aku nggak tahu ada beberapa pengakuan tapi lah pengakuannya ini ada beberapa yang bilang ini memberikan traumatik pada artis-artis besar lain gitu. Lumayan seram juga berarti. Itu diapain dulu? Penasaran, apa kamu mau ikut? Kamu mau diundang juga? Aduh, aku berhasil hidup aja udah bersyukur kayaknya. Ini lagi, sama aja. Jangan lah ya, jangan sampai tercebur di sama hal kayak gitu lah ya, jangan sampai. Oke, kita ada cuplikannya nih, White Party. Kamu bisa lihat kan? White Party. Kayak ini sebenarnya pesta yang normal aja gitu loh, kayak casual party. Pasti kalau disiarkan di media mungkin kelihatannya, wah ini really hibur gitu loh, really fun. Semua orang kumpul di sini, artis-artis besar, penyanyi-penyanyi. Banyak tahu ada wajah mereka, ekspresi mereka semuanya ya aman-aman aja sih dari segi ekspresi segala macam. Misalnya kan banyak banget artis-artis yang diundang di sini. Gitu. Bahkan ya bukan cuma musisi aja kan, aktor-aktor juga beberapa ada kan yang Leonardo DiCaprio banyak banget. Nah, nggak cuma ini aja loh, dia nggak cuma deket sama artis-artis besar. Si Didi ini juga menarik perhatian karena kehidupan asmaranya juga nih. Karena dia juga pernah punya hubungan sama beberapa selebriti gitu. Oh iya, banyak. Iya, aku waktu itu udah lihat juga di sosmed. Banyak juga ya mantan-mantannya, termasuk nama-nama besar juga loh, mantan-mantan pacarnya ini juga. Ada Kim Porter, terus ada Casey Ventura. Casey sih yang viral banget. Iya, karena masa hubungannya dengan Casey. Karena Casey Ventura ini termasuk pacarnya Didi yang hubungannya jalan panjang ya? Lumayan lama lah ya, emang udah 11 tahun kan dari tahun kapan tuh? Dari tahun 2007 sampai 2018. Lama juga. Tapi emang hubungannya tuh kayak on off gitu, terus nyambung. Nah, terus juga ternyata awal mencuatnya kasus ini itu awal mulanya gara-gara si Casey Ventura mantannya P. Diddy ini ngajuin gugatan ke P. Diddy. Kamu tahu nggak? Ya waktu itu juga ada muncul aku baca di IDN. Dia munculin soal katanya Diddy ini punya, selain secara psikologis gitu ke Casey ini, tapi juga berhadapan soal, ada kalau nggak salah ada rekamannya ya, yang soal P. Diddy ini kontak fisik yang buruk gitu loh, kekerasan. Jadi si Casey ini menggugat perdata P. Diddy dengan tuduhan dia pernah menjadi korban korban pelecehan gitu dari secara fisik atau psikologi selama hubungan mereka tuh berlangsung gitu. Itu tahun berapa ya kejadiannya ya? Dia ngegugatnya. Yeah. Kalau misalkan ngegugat sih dia
di bulan November tahun 2023 awal gugatannya masuk. Awal ini. Ya, Awal tapi 2023. ya tapi terjadinya menurut gugatan Casey ini dia udah ngalamin pelecehan fisik dan psikologi itu bertahun-tahun selama hubungan mereka tuh masih berlangsung. Berjalan panjang juga banget berarti dong, gila. ibarat pernah disiksa juga bertahun-tahun. Iya. Makanya yang aku pahamin banget beberapa media yang sering muncul juga di TikTok ini katanya ini selain ini kan mantan pasangannya ya. Nah, ini yang aku paham, yang aku baca, yang aku penasaran, makanya bikin ngasih traumatik juga ke Justin Bieber gitu. Iya. Ini termasuk dia yang minta juga. Bahkan ini makanya Didi ini sebenarnya apa yang dia pikirin gitu loh, apa yang dia lakuin gitu loh. Iya. Kenapa ini ibaratnya istilahnya kayak yang dia semudah itu ngejaring-jaring orang kah apa gimana gitu. Dia menganggap orang yang masih ada di bawahnya gitu. Iya. Dalam jangkarnya dia kah atau gimana gitu loh. Kesannya banyak ngasih traumatik. Ini juga berarti kan Casey juga ini yang muncul dari ngasih traumatik ke laki-laki aja udah kelihatan, ya apalagi ke perempuan dong. Nah, sebelum ke situ kita mau ngasih tahu nih kronologi awalnya tuh gimana kan. Setelah jadi tuh kan kamu tahu kan dari berita-berita pasti kan banyak banget nih deretan artis yang jadi korban juga gitu kan. Tapi sebelumnya, jauh sebelum itu juga banyak. Jadi setelah Casey ngajuin gugatan ini, gak lama di hari yang sama bahkan banyak inilah. Jadi ada gugatan masuk lagi dari wanita lain dengan tuduhan yang hampir sama. Katanya si Didi ini juga ngelakuin pelecehan seksual, terus juga perdagangan manusia. Nah itu dia, perdagangan manusia yang muncul dulu ya. Wah, parah. Itu gila sih. Parah sih. Ini gila sih. Trafficking kan. Terus juga katanya nih dia ini ngalamin ini juga penculikan. Jadi dia korban penculikannya sendiri juga gitu. Nah itu memang kan korbannya ini banyak ya. Bahkan kan selain rakyat yang biasanya artis-artis kan juga katanya korbannya ya. Kenapa mereka semua juga sempat ada muncul di berita mereka tuh beberapa nggak berani mengungkapkan ini. Makanya dia ada sisi ketakutan gitu sama Didi karena mereka bakal tahu Didi tuh bakal ngapain ke mereka ibaratnya sampai mengungkapkan ini gitu. Ini masuk serem juga ya. Serem banget. Nah ini contohnya kayak si Casey Ventura ini mantannya Didi ini. Iya baru munculin gugatan. Iya baru munculin gugatan bulan November tahun 2023 tahun lalu. Hubungannya padahal cuma sampai padahal hubungannya berjalan lama ya dari 2007 sampai 2018. 11 tahun berjalan dan dia baru melapor tuh bulan November tahun 2023 tahun lalu. Jadi si Casey ini ngajuin gugatan hukumnya di New York. Terus katanya si Didi ini sering banget deh memperkosa si Casey dan juga menyiksanya selama hubungan mereka tuh berjalan gitu. Jadi dia nggak cuma dapetin sexual assault juga, tapi dia juga ini loh disiksa sama Didi gitu. Secara kekerasan fisik juga ya makanya. Jadi ya. Makanya yang di CCTV itu kan makanya viral kan. Iya. Terus kapan ini kejadiannya ternyata waktu tahun 2018 gue. 2018. Ini puncaknya tahun 2018 itu waktu si Casey mau mengakhiri hubungan mereka sepenuhnya. Jadi Casey tuh bener-bener udah kayak gue pengen putus sama lo, gue pengen ini selesai berakhir di sini gitu. Tapi nih ternyata si Didi ini kayak memaksa Casey buat masuk ke rumahnya, dan saat masuk ke rumahnya dia malah memperkosa Casey. Ini kejadian tahun 2018 ya. Waktu itu mereka lagi makan malam, jadi si Casey ini ya tadi gue bilang dia udah mau akhirin hubungannya sepenuhnya, nggak mau ada hubungan lagi sama si Didi, tapi malah berakhir tragic gitu. Jadi malah dia diperkosa. Gila banget. Wow. Padahal selama ini kalau misalkan kita lihat aja nih di mana sih di
media segala macem, dari apa sih, dari internet atau ya kita bisa ngeliat Didi lah gimana sih kayak orang yang sangat generous, kind gitu kan, sama karena dia juga banyak narik artis-artis gitu sampai jadi artis besar gitu kan. Kita nggak pernah expect gitu kayak ternyata dia ngelakuin kejahatan segila itu. Serem juga. Serem sih ini kasusnya karena kan ya musisi yang nama besar gitu ya. Ini jangan sampai aja kejadiannya sama beberapa musisi nama besar lainnya yang ngelakuin hal yang sama kayak gini, gila juga. Nah tapi pengacaranya atau kuasa hukumnya si Didi ini, Ben Brafman, dia tuh kayak menyebut tuduhannya si Casey ini tuh penuh kebohongan dan tidak berdasar. Jadi dia membantah sepenuhnya tuduhan Casey. Karena katanya Casey ini juga sempat menuntut si Didi dengan 30 juta US dollar gitu. Dengan ancaman kalau misalkan Didi nggak mau bayar Casey, dia bakalan bikin buku kayak sebuah trade gitu tentang hubungan mereka. Jadi itu kan bisa ngerusak citranya Didi kan. Jadi Brafman ini, pengacaranya Didi ini menganggap kalau itu ya kayak apa sih namanya, si Casey ini kayak memanfaatkan Didi buat ngasih duit gitu loh ke dia. Kayak gitu. Tapi nih, meanwhile pengacaranya si Casey, Douglas Wigdor, mengatakan justru Didi gitu yang menawari Casey sejumlah uang buat membekam Casey supaya Casey ini nggak ngebongkar tentang hubungan mereka ke publik ya. Jadi ibaratnya timpaannya soal yang dilakuin P Diddy ini malah justru buat tutup mulut. Ya gitu. Itu sih kata kuasa hukumnya si Casey tadi. Jadi dia juga membantah nih omongannya si Ben Brafman pengacaranya Didi gitu. Kalau sebenarnya Didi yang nawarin Casey kayak lo mau gak gue tawarin sekian juta US dollar gitu, tapi lu jangan buka mulut, jangan sampai nyebarin berita-berita tentang hubungan kita atau apa yang pernah gue lakuin ke lo gitu. Sedangkan udah diedarin makanya sama Casey juga, ibaratnya kan yang muncul juga benar-benar secara realis juga bentuk penyerangannya. Didi ini kontak fisiknya tinggi gitu, kelihatan kan. Mungkin dia udah ngetahan banget gak sih, kayak udah marah, dia benar-benar membuka semua kasusnya. Nah terus di tanggal 17 November 2023 nih, itu si Casey tadi menggugat Didi di tanggal 16 November. Jadi kasus ini tuh mulai naik di tanggal 16 November 2023 karena Casey menggugat Didi kan. Nah besoknya nih selang sehari di tanggal 17 November 2023 setelah Casey ngajuin gugatannya ke Didi, terus ternyata Didi bikin announcement bahwa case-nya dia dengan Casey ini udah clear. Secara damai. Benar-benar besoknya hari ini Casey ngegugat, besokannya Didi langsung announcement kalau masalah yang sama Casey udah clear. Ya, dan dia nyelesainnya katanya secara damai gitu katanya ya. Nah terus di tanggal 23 November 2022, selang beberapa hari nih setelah Didi bikin announcement kalau masalah sama Casey udah clear, muncul lagi gugatan baru dari wanita lain yang bernama Joy Dickerson gitu. Dia menuduh Didi melakukan penyerangan seksual atau sexual assault. Again. Gugatan yang sama lagi ibaratnya. And again. Jadi dia katanya nih, dia tuduhannya si Joy Dickerson ini, si Didi ini sebelum memperkosa dia, si Didi ini nge-abuse dulu. Jadi dia nge-abuse si Joy ini, baru memperkosanya saat dia masih jadi mahasiswa. Wow. Itu di tahun 1991. Serem juga, makanya ini udah pasti sih tindakannya ini udah, ya ini yang munculin gugatan segala macam mungkin yang udah mulai berani ungkap. Kayaknya masih beberapa mungkin yang aja masih ada yang belum terpecahkan aja nih ibaratnya. Nah, iya terus
si Joy Dickerson ini bilang kalau si Didi melakukan revenge porn. Revenge porn. Jadi setelah dia memperkosa Joy, dia tuh ngerekam gitu kan, ngerekam, kayak dia bikin video, I guess. Terus katanya Joy, si Didi ini nyebarin ke orang-orang di industri musik. Videonya si Joy tadi gitu. Itu menurut tuduhan dia ya, yang dia gugat ke Didi. Nah, tindakan buruk itu malah jadi ajang showing off-nya Didi juga. Iya. Itu ibaratnya penjualan nama gitu. Ya. Nama baik lah segala macam. Terus tapi si Didinya ini lagi-lagi ngebantah guys. Katanya sih tuduhan tersebut itu terlalu dibuat-buat. Isinya tuh kebohongan semua gitu. Tapi di hari yang sama juga ada juga nih wanita lain lagi yang muncul lagi ngegugat Didi, namanya Jendo. Dia nih nuduh Didi, P. Diddy dan Aaron Hall yang juga seorang penyanyi dan penulis lagu, katanya mereka itu bergantian memperkosa Jane di New York 30 tahun lalu. Wow. Jadi kali ini dia kayak korban apa sih nih? Nyebutnya apa ya? Kayak gang rape. Jadi dia tuh makanya ibaratnya ini diperkosa oleh kayak bergantian gitu. Ini berarti sama aja ibaratnya ini jadi kayak ajang yang udah dibangun sama Didi ini ibaratnya dia beserta orang-orangnya jadiin person wanita ini ya sex toy gitu loh jatuhnya. Iya kayak ini really looks sex toy. Dia ibaratnya ngelakuin ke perempuan-perempuan. Ya kan tau lah sendiri ya, perkosa kan gak mungkin keinginan perempuannya juga ya. Jadi dan ini juga dilakukan secara giliran atau semacamnya. Ya ini ibaratnya jadi sex toy. Tapi itu karena apa ya? Karena yang lapor nih kayak semakin banyak dan bergantian gitu. Jadi, lagi-lagi jadi kesempatan si Didi nih buat ngebantah semua tuduhan-tuduhannya orang si penggugat ini, si wanita-wanita yang katanya jadi korbannya Didi ini, karena katanya tuh menurut Didi karena ketenarannya dia gitu kan, kesuksesannya dia tuh merasa kalau dia tuh jadi sasaran untuk para wanita-wanita ini demi keuntungan finansial. Jadi dia menganggap ini nih cewek-cewek yang pada ngegugat dia nih emang ini aja kayak apa sih, kesempatan aja buat meras dia gitu loh demi keuntungan. Jadi dia menganggap semua tuduhan itu bohong. Bener-bener ini gila sih ibaratnya. Ini yang memang realnya kita kalau bercanda segala macam mafia ini beneran mafia nih begini ibaratnya. Beneran. Ini ngeri banget sih kayak. Iya dia ibaratnya ngelakuin apapun selama dia tahu powernya dia sejauh mana dia tetap berani. Iya. Makanya ini loh yang bikin kasus ini susah banget kebukanya karena beberapa power dari dia. Katanya juga serangan-serangan media juga katanya beberapa ke PDD juga nggak bisa jauh ya karena katanya ada beberapa yang dilakuin penahanan sama PDD buat ekspor semuanya gitu loh. Kasus-kasusnya dia ini gitu. Makanya ini masih sebenarnya kayak tanda tanya juga gitu loh. Mind blowing banget sih kasusnya, anjir, kayak gue kaget banget ternyata musisi yang kita lihat di media juga dia yang kita lihat di media kan dia juga sama beberapa influencer lain dia kelihatan looks good gitu kayak damai sih. Iya. Looks fine gak sih? Yeah. Kayak looks generous gitu, kayak baik banget lah kayak. Buktinya kalian bisa lihat sendiri lah, banyak banget kan temenan sama artis-artis juga. Baiknya ini gitu. Apalagi juga karena dia munculin foto bareng artis, dia yang mengundang partinya gitu lah. Bentuk invite itu biasanya kalau di kalangan artis kan pasti ibaratnya bentuk dia kelihatan peaceful sama siapapun gitu loh. Karena bentukannya yang ngundang dia langsung. Kalau ibarat. Nah, terus di tanggal 28 November nih 2023, kan yang tadi aku bilang ya, dia tuh punya media sendiri kayak TV network gitu loh, namanya Revolt TV. Yang itu kan punya Didi kan. Tapi di tanggal 28 November 2023 nih, Revolt TV-nya ini, TV network Revolt ini bikin pernyataan melalui media sosialnya dia bahwa Didi nggak akan lagi menjabat sebagai ketua jaringan tersebut. Jadi si TV network yang
diketuain sama Didi ini emang punya dia, malah nge-announce di media sosialnya kalau Didi udah nggak lagi menjabat sebagai pemilik TV Revolt lagi. Dari kasus ini ya, berarti dari 20 November ini langsung di take down juga ya? Yes. Demi keamanan. Ya, ini kita lihat ya, ada statementnya nih. Nah, di tanggal 6 Desember 2023 nih, muncul lagi nih si Jendo yang tadi kita udah jelasin kalau dia juga pernah sebelumnya menggugat Didi. Ternyata di tanggal 6 Desember ini, 2023, dia menggugat si Didi kembali dengan tuduhan dia melakukan perdagangan seks dan geng rape. Jadi perkosa massal saat dia masih berusia 17 tahun. Wow. Jadi 17 tahun. Dia udah mengalami itu, perdagangan seks dan geng rape. Iya. Jadi nih boy, pelakunya ini nggak cuma Didi doang, tapi ada Harv Pierre. Ya, Harv Pierre ini adalah mantan presidennya Bad Boy Entertainment. Jadi dia masih inilah ya, masih satu inilah sama Didi, karena Didi kan mungkin aku nggak terlalu ngerti sih, mungkin kalau si Harv Pierre ini dia bagian entertainnya, kalau Didi ini bagian label musiknya gitu. Yeah. Dan ternyata mereka ini ngelakuin perdagangan seks dan geng rape ini saat si korban masih berusia 17 tahun. Si Jendonya ini. Jadi masih 17 tahun. Yes, dia tuh ngeklaim bahwa si Pierre ini ngedatengin dia di sebuah lounge di Michigan dan ngajak si Jendo ini ke jet pribadinya dia dan ngebawa si Jendo ini ke label atau studio rekamannya si Didi di New York. Nah, terus sampai di sana dia diberi obat-obatan lah. Itu makanya yang kejadian sama yang lain juga katanya obat-obatan. Ya, awalnya dia tuh dikasih obat-obatan dulu ya, gitu. Alkohol udah pasti. Dicekokin obat-obatan, terus alkohol juga. Setelah itu, we know what happened. Ya, benar-benar dijadiin sex toy again. Harus diupakan sex toy again. Yes, kayak setelah itu kita pasti tahu lah nih si korban diapain. Kayak dia ini bikin di gugatannya kalau dia tuh korban geng rape atau pemerkosaan massal. Gila banget. Jadi dia diperkosa rame-rame dengan kejam. Sama orang-orang yang Didi ini lagi kan dibahas. Gila, ini stressful banget. Kayak aku sampai sini udah ngebayanginnya tuh kayak udah ini banget, kayak gak kuat anjir gimana jadi korbannya, gak sih? Gila. Nah terus, udah masuk tahun 2024 ya? 2024 ya? Ya, bulan Februari, tanggal 26 Februari tepatnya. Jadi, ada lagi nih yang buat Didi, yang bikin laporan ke pengadilan gitu. Dia adalah Rodney Lilroy Jones. Dia itu mantan produser dan videografernya si Didi ini. Dia tuh ngajuin gugatan dengan tuduhan kalau si Didi ini telah melakukan pelecehan seksual dengan obat-obatan again and again dan ancaman kepada dirinya. Dia jadi gak cuma ngelakuin pelecehan aja, tapi dia juga ngasih ancaman nih ke Lilroy. Siapa namanya tadi? Rodney Lilroy Jones gitu. Jadi ini tuh terjadi saat dia masih kerjasama nih sama si Didi. Itu sekitar bulan September tahun 2022 sampai bulan November 2023. Waktu dia masih garap album terbarunya yang judulnya Love. Gila, ini kejadiannya berlangsung setahun doy. Dan dia baru speak up 1 tahun berikutnya. Jadi dari tadi juga yang makanya tadi kamu ungkapin, yang kamu infoin, ini banyak banget gugatan yang masuk. Ibaratnya bukan cuma para wanita juga, bahkan pria juga munculin gugatan ini gitu loh. Jadi kasus yang tinggi. Jadi sedikit demi sedikit akhirnya kasusnya terbuka semua karena banyak yang menggugat dia kan. Sampai akhirnya di tanggal 25 Maret 2024 akhirnya nih rumahnya Didi di Miami dan di Los Angeles digerebek sama Federal Agents atau Homeland Security Investigation. Ini makanya yang muncul banyak di liputan-liputan, bahkan di liputan Indonesia juga muncul ini
ini termasuk keren banget sih. Ini penanganan yang cepat juga sih. Ini gue salut juga. Ini harus gua kasih jempol juga sih. Ini perlu banget sih dieksplor gitu loh. Bahkan katanya juga sampai dieksplor ada apa aja. Ya, jadi setelah rumahnya digerebek itu ditemuin 1000 baby oils. Ya udah pasti yang udah diungkapin banyak influencer soal baby oils ini gitu. Ya, ini beritanya udah banyak banget. Sampai ada footage-nya, foto-fotonya. Di situ kelihatan banget kalau 1000 baby oil itu kayak disusun gitu, kayak rapih banget, banyak banget. Banyak banget itu, gila. Buat apa anjir baby oil? Rumah kita sama tempat baby oil gedein rumah baby oil gitu kayaknya. Karena kayak aneh aja gitu, stok baby oil buat apaan gitu. Kalau buat apa sih baby oil itu biasanya buat apa? Buat membantu kulit bayi kan? Ya, kita tahu. Kayak lo ngapain nyetok aja, lo kan bisa melipir ya ke warung kayak mau market, kalau stoknya lagi habis tinggal beli aja gitu kan. Kayak iya kan Johnson gitu biasanya juga. Terus kayak lo ngapain stok segitu banyak kan, kalau misalnya habis lo bisa tinggal ke warung gitu kan atau ke supermarket. Gila, sampai stok 1000 tuh buat apa? Hey Didi gitu. Karena besok pasti ganti Didi. Iya, karena udah banyak banget nih yang ngegugat. Mungkin pihak kepolisian dan federal agency ini udah overwhelming banget gitu loh, Dwi, kayak akhirnya mengusut banget nih Kak si Didi ini sampai akhirnya dia digerebek di rumahnya. Makanya penanganannya ini benar-benar bukan sama polisi biasa gitu nih, benar-benar kepolisian yang langsung dia tahu berarti ini kasus sebenarnya kasus gede gitu. Ibaratnya ini ibaratnya hampir mirip-mirip juga sama terorisme gitu kalau kayak kelakuan kayak gini gitu. Makanya sampai aparat tingginya itu turun. Ini makanya salut juga pas ngeliat rekamannya kan. Iya. Ini cuma buat yang kita tahu mungkin kalau di kejadian Indonesia ya cuma artis gitu. Iya. Nah ini artis gede tapi ini udah artis internasional, udah senior banget, nggak mungkin nggak tahu gitu kan. Gila, ternyata mungkin namanya berkas-berkas kepolisian gitu atau berkas-berkas pasti dia ada file tersendiri gitu loh, dari situ kan pasti kelihatan nih si ya untuk punya kasus apa aja sih, sampai akhirnya dicek tuh mungkin udah banyak banget ya laporannya si Didi ini, akhirnya diusut tuntas gitu, akhirnya digerebek dan ditemuin ternyata banyak banget baby oil sampai 1000 piece. Dan gak cuma itu aja loh, tapi ada yang lubrikan juga atau pelumas yang ditemuin di rumahnya Didi. Ada juga ya? Ada juga, terus ada juga obat-obatan, alkohol, dan ada juga infusan. Itu semua. Ya aku lihat sih ini beberapa di medianya CNN juga aku lihat. Ada, pasti kalian gampang banget lah pasti. Ya kalau kalian standby CNN pasti kalian juga bakal simak kok ini kasus gitu. Karena emang udah tersebar banget nih. Karena itu katanya yang dipakai buat white party-nya dia nih. Ya yang sebutan tadi kita kasih itu soal white party. Jadi berarti ini juga udah kejadian udah dari lama juga sebenarnya ya ibaratnya. Udah dari tahun-tahun lama. Udah berapa puluh tahun baru keungkap aja gitu. Jadi dia punya stok baby oils, terus ada lubricant, terus ada juga apa sih kayak obat-obatan, narkotika gitu, terus ada infusan juga. Nah infusan ini katanya buat kalau misalkan kayak after party gitu, after party mereka gitu kayak udah capek nih kayak apa udah capek nih kayak udah pada tepar, biar mereka segar lagi mereka disediain infusan gitu. Kita kalau ngeliat foto-foto partinya udah nih kelihatan kita ini kayak fun banget ya gitu. Aduh jadi pengen fun banget, aduh keren banget. Ternyata it's really dark. Yes. Exactly. Jadi dia tuh di white party ini mungkin kayak casual party biasa ya. Cuma mungkin pas masuk tengah malam tuh udah kayak udah freak of party dan itu katanya nggak boleh ini apa sih kayak aksesin handphone atau membuka kamera itu dilarang. Makanya sebelumnya ibaratnya lux party yang rada-rada pelangi nih ibaratnya langsung lili dark gitu udah jam-jamnya dia yang udah dia akuin kita nggak tahu freak of apa partinya yang jelas. Nah kita juga mengharapkan nih, kita juga mengharapkan. Jadi kan ini kan banyak yang banyak yang soal bilang white party ini banyak yang udah ungkap beberapa influencer YouTube lain atau TikTok lain. Ini juga aku yakin ya kayak masih banyak yang sebenarnya belum keungkap gitu loh. Ini pasti soalnya kasus tinggi sih kalau kayak gini. Karena ini yang baru muncul kan satu persatu aja dan masih ada di tanggal-tanggal yang berbeda gitu loh. Ini bisa aja bakal muncul lagi apakah gitu. Ini soal white party ini memang kayak looks-looksnya ini emang kayak banyak teka-tekinya juga sih sebenarnya. Kelihatannya ini buat pendapat gue pribadi aja sih. Iya. Kelihatannya ini masih. Makanya sekarang lo mulai buka semua nih perlahan-lahan dikit-dikit. Dan satu persatu. Ya. Jadi ya semoga semakin jelas lah kasusnya ya.
cepat terungkap gitu kebenarannya. Nah, yang bikin gegernya lagi nih, bikin geger semua orang sampai sosial media rame banget gara-gara di tanggal 17 Mei 2024 CNN itu merilis sebuah video yang benar-benar bikin gempar, bikin geger. Kamu tahu gak video apa? Video Didi melakukan penyerangan atau kekerasan kepada Casey Ventura, mantan pacarnya dia. Ini Di sebuah hotel. Ini mantan pacar yang berapa berarti Casey Ventura tuh berarti? Casey berapa ya? Sebelum dari yang tadi. Kim Porter. Iya. Ya. Berarti sebelumnya. No, Kim Porter dulu deh kayaknya. Oh, sesudah berarti. Casey Ventura. Coba mungkin kalian ada yang tahu, boleh komen di kolom komentar. Ya, bisa tahu kalian lebih tahu info ini, tolong infoin lagi karena ini kasus penting banget. Makanya gue sampai turun. Makanya gue sampai turun gitu loh. Kita saya ikut campur ini sama kasus selebriti gitu. Makanya ini yang biasanya dia doang yang ungkap. Kalau ada masalah apa, ini gue juga ikut. Soalnya ini menurut gue penting banget. Thanks, boy. Thanks. Saya mau kayak lambe turah gitu. Nah, kalau kamu penasaran nih, aku ada videonya. Ada cuplikannya. Jadi si Didi ini sama si Casey ini lagi ada di sebuah hotel. Nah, kelihatan nih Casey kayak mau keluar, dia udah menuju lift, terus Didi lari nyamperin dia masih pakai anduk. Dan pas dia mau masuk lift ya, oh my god. Iya. Buset. Wow. Gila, dia nggak cuma jambak, nyeret, dia juga nendang. Oh my god. Bukan cuma soal kekerasan sekali, one punch gitu ibaratnya ya cuman karena kelepasan lengan pasti kejadian beberapa orang banyak yang lakuin ya. Tapi ini benar-benar sampai berkali-kali kayak bentuk penyiksaan juga loh. Iya. Gila. Dan ini tuh ternyata kejadiannya tahun 2016 nih. 2016 dimana si Casey ini emang masih ada hubungan lah ya sama si sampai ini udah di endingnya ya. Berarti udah mau di akhirnya nih berarti. Yes, ini tuh di sebuah hotel yang ada di dijelasin ya. Oh my god, gila. Kayaknya kayak nggak cukup one punch gitu udah. Ini ibaratnya ya kasus hubungan asmara aja ngegampar perempuan aja udah nggak boleh. Ini lagi berkali-kali. Shit. Dia ngelemparin pakai vas. Kayak vas banget sih. Iya benar, ini bentuk penyiksaan. Dan dia ngebawa, tadi kamu lihat kan si Casey kayak lagi bawa tentengan gitu. Ya. Dan mau itu koper tas, terus dibawa masuk lagi sama si Didi. Gila banget. Ini udah bentuknya penyiksaan, bukan cuma sekedar kekerasan. Iya. Itu masuk penyiksaan sih. Iya itu kan tadi dia juga bikin diugatannya kalau dia disiksa juga sama Didi gitu. Jadi dia nggak cuma ngelakuin sexual assault, tapi dia juga ngelakuin penyiksaan ke Casey. Nah, setelah videonya Didi nyerang Casey ini tersebar luas dan bikin geger semua orang, gak lama Didi muncul dengan mempublikasi videonya, cuplikan video dia yang meminta maaf. Jadi dia memposting video permintaan maaf atas pemukulannya terhadap Casey. Habis kasus itu dia langsung buat tampilannya kayak udah peaceful banget nih gitu, dia benar minta maaf segala macam gitu. Jadi dia tuh bilang kalau dia tuh bertanggung jawab penuh atas kejadian yang menimpa Casey gitu. Take full responsibility for my actions in that video. I'm disgusted. I was disgusted then when I did it, I'm disgusted now. Dia tuh nggak membenarkan tindakannya, dia sangat merasa bersalah gitu, dia minta maaf banget dan mengklaim bahwa dia sendiri juga udah menjalani rehabilitasi. Gitu. Kita ada cuplikan videonya kalau kamu mau lihat. Dari videonya tuh kelihatan banget ya kalau dia tuh merasa bersalah, menyesal. Kelihatannya sih lus-lusnya udah kayak peaceful banget nih ya. Iya kan. Kayak dia sempat nangis juga nggak sih? Benar-benar kelihatan banget kalau dia sangat merasa bersalah sama Casey. Dia juga kayak jijik gitu loh sama perbuatannya dia saat itu. Dia mengakui itu sebenarnya perbuatan yang menjijikkan gitu, yang buruk. Betul. Tapi apakah ini adalah permintaan maaf yang tulus atau karena cuma ingin menutupi sesuatu?
Menurut kamu gimana? Atau menurut kalian gimana? Boleh banget tulis di kolom komentar kalau kalian punya pendapat ya. Gila. Tolong ya, pokoknya pasti banyak lah penilaian dari para psikolog soal melihat ekspresi segala macam. Tolong lah. Bisa lah dilihat ya nih. Biar lebih valid nih. Kira-kira pure minta maaf Iya. dengan tulus atau karena cuma ingin menutupi sesuatu. Ini benar. Nah, terus di tanggal 16 September 2024 akhirnya Didi ditangkap di New York. Menurutnya 16 September. Kita udah berapa Desember? 16 September ya guys 2024 akhirnya si Didi ini ditangkap di New York. Besokannya tanggal 17 September 2024 dakwaan Didi ini dibuka ke publik. oh yang soal tindakan Iya, jadi si Didi ini Iya. dianggap telah melakukan perdagangan seks. Ya, Ya, ini yang selalu muncul di media soal perdagangan seks ini sih. Hmm, Karena ini kejadiannya nggak cuma satu dua iya. aja udah masalah tinggi. Ini Iya. kan banyak banget. Korbannya udah banyak banget sih, Sama. apalagi sekarang ya, mungkin udah kayak tadi gue bilang ribuan kasus yang masuk yang pernah jadi korban-korban juga. Emang ini tuh kejahatan yang besar banget, kriminal apa sih kasus kriminal yang sangat apa ya, sangat gila banget lah, besar banget karena emang dia tuh nggak cuma ngelakuin perdagangan seks aja, tapi di dalamnya tuh juga ada apa dakwaan kalau dia melakukan pemerasan, terus juga terlibat dalam prostitusi. Tuh. Jadi jaksa ini menuduh Didi memanipulasi korban ini, para wanita-wanita yang berpartisipasi di dalam party dia dengan melibatkan wanita dan pekerja seks untuk ke lokasi partinya tersebut gitu. Jadi kenapa dikatakan memanipulasi? Karena si Didi ini memastikan wanita-wanita yang ikut berpartisipasi dalam free partinya ini dengan menyediakan narkotika dan mengancam karir mereka gitu di industri. Jadi dia memanipulasi para korbannya ini dengan cara ya kasih obat-obatan gitu, alkohol, sampai ada threat atau ancaman buat para korbannya ini di industri musik. Yang mau nggak mau karena mungkin mereka takut ya merasa karirnya terancam, jadi ya mau nggak mau udah ikut aja gitu. Jadi kasihan juga sih sebenarnya kan, kayak merasa apa sih terperangkap gitu loh, nggak bisa menolak karena kita nggak pernah tahu ya kayak ancamannya tuh bentuknya apa. Ya, ini gitu. soal ancaman-ancamannya ini juga masih Masih perlu dikupas lebih dalam lagi karena ini arahnya ibaratnya yang ini kayak mafia gangster banget nih juga karena Iya. orang-orang yang ini kan katanya yang beredar di media kan banyak juga yes, gitu. dan lumayan sadis juga ya. Iya, Kayak sih. kita nggak pernah tahu bisa sejauh mana mereka mengancam seseorang gitu kan, dengan mengancam bentuk revenge porn aja, kayak lewat video kayak korban-korbannya yang lagi diperkosa gitu kan, itu masih udah fatal banget kan, apalagi kalau sampai ancamannya yang berbau kriminal lain kayak ancaman teror pembunuhan gitu kan. Jadi sih pasti kayak nggak, ya mungkin kalau misalnya jadi korbannya saat itu mungkin kayak nggak ada pilihan karena emang udah takut banget gak sih sama ancaman yang didapat. Jadi ya mau nggak mau akhirnya ikut aja. Orang-orang yang mengikuti party tersebut diduga akan bertahan selama beberapa hari dan melakukan aktivitas fisik yang melelahkan. Didi dan korbannya akan membutuhkan cairan infus setelahnya untuk pulih. Para karyawan dituduh mengatur pengiriman cairan tersebut dan diduga terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan acara-acara ini, termasuk mengatur perjalanan bagi para korban dan pekerja seks, serta menyediakan perlengkapan untuk kamar-kamar hotel. Wow, jadi emang ini udah ini ya, ini rencana yang udah well planned banget, udah terplanning banget gitu loh. Sampai karyawan-karyawannya juga juga turut membantu proses partinya ini loh. Udah di backup juga ya. Nah, perlengkapan yang digunakan mereka ini kayak yang tadi ditemukan waktu gerbek rumahnya si Didi ini loh. Ada cairan infus, ada obat-obatan, alkohol, dan lain-lainnya gitu. Ini benar-benar really dark, makanya yang aku maksud tadi bilang really dark ya, benar-benar. Ini semua kejadian ada semua, mulai dari kekerasan, mulai ada obat-obatan, gitu loh. Bisnis narkotika juga segala macam.
Nah, jadi menurut laporan, pengacaranya Didi ini loh mengajukan permintaan supaya si Didi ini keluar dari tahanan dan jadi tahanan rumah aja gitu. Dengan jaminan uang sebesar 50 juta US dollar. Dari segitu aja udah mau ada bentukan penutupan lewat lemparan uang lagi. Iya. Ini sama kayak kejadian yang tadi di kasus sama mantannya ini, soal penutupan ungkapan mulut gitu kan sama aja pilih money lagi. Ini yang makanya kita pengen bahas, kenapa kita pengen banget ngebahas ini, karena power soal keuangan juga ini top-topnya banget gitu. Makanya mafiaan banget. Tapi tenang, hakim di sana tuh nggak kayak hakim di sini. Nah, Kamu bisa bayangin nggak berapa nilai rupiahnya berapa dari 50 juta US dollar itu udah banyak banget gitu. katanya tinggi banget ya. Gila. Tapi tetap masih disikat, pokoknya dia nggak peduli soal berapa income yang masuk. Yes. Jadi hakim tuh benar-benar nolak, nggak mau. Jadi Didi tetap harus ditahan karena dia juga nggak mau kan apa sih, ada resiko si Didi ini kabur atau mencoba mengancam saksi-saksi lainnya nanti. Jadi lebih baik dia tetap ditahan. Jadi emang hakim nolak ini apa namanya permintaannya si pengacaranya Didi. Gila. Emang Ini keren tinggi banget sih sih. kasusnya. Dan makanya untungnya untungnya soal ibaratnya hukum di sana nggak bisa diganggu kan. Gimana pun ibaratnya mereka mau dijeliin berapa banyak money yang masuk gitu loh, nggak berpengaruh gitu loh. Mereka tetap keras soal ini, soal disiplinnya mereka gitu, komitmennya mereka. Yes. Ini kasusnya soalnya kan udah berjalan panjang ya, dari banyak banget tuntutan yang masuk. Jadi ibaratnya kalau aja sampai mereka bisa di jalur peaceful dengan pembayaran kayak gitu, mereka pintarnya ya ibaratnya kasus ini nggak bakal ada hentinya kalau misalnya masih dilakuin yang sama gitu. Tiba-tiba dia masih nutupin, nanti kasus-kasus yang kejadian bakal berulangnya, nggak bakal ada habisnya gitu loh. Karena kasus ini makin bisa membeli dunia Didi kalau misalnya waktu kayak gitu. Emang berarti sekarang kita tahu ya dia emang udah ditahan dan kasusnya nanti pengadilan dibuka nanti tanggal ini ya 9 Oktober sih katanya. 9 Oktober. Ya koreksi aja ya kalau gue salah. Katanya sih bakal dibuka case-nya di pengadilan nanti tanggal 9 Oktober. Jadi emang selama kasus itu berjalan Didi tuh nggak ditahan di rumah ya, emang udah ditahan di sana di sel gitu sampai nanti pengadilannya kasus ini dibuka tanggal 9 Oktober. Nah dari kronologi kasusnya ini nih, jadi banyak banget nih konspirasi dari mana-mana gitu yang menyangkut pautkan kasusnya Didi ini sama konspirasi. Ya sama kejadian-kejadian di masa lampau. Gitu. Hanya yang paling yang aku sering muncul di media juga konspirasinya ini mungkin masih beberapa angkatan kita yang nggak tahu ya. Tapi kalau yang tahu ini termasuk pengen banget lebih paham di sini soal Tupac. Tupac kan musisi yang sebenarnya keren juga lu, hebat juga lu. Iya, Tupac Shakur itu juga termasuk keren. Rapper yang cukup terkenal lah di zamannya ya. Nah, tapi munculin rumor. Jadi ada konspirasi mengenai kematiannya Tupac ini. Ada yang bilang kalau Didi ini bertanggung jawab atas kematiannya Tupac. Jadi dia orang di balik layarnya si Tupac meninggal. Jadi kasus meninggal Tupac ini sering dikaitkan kan sama Didi. Gara-gara katanya Tupac ini mau ditarik ke Bad Boy Records, tapi menolak. Ya. Tapi nggak mau. Dia di recordsnya labelnya siapa dia? Dia di Death Row Records. Yang ada Eminem, ada Putis. Nah ini dia yang kenapa tadi gue bilang sebelumnya ini kayak mafia, kayak gangster juga kan. Ini ada dua label yang berbeda gitu loh. Ini kan dari pihaknya Didi, juga ada pihaknya si Tupac gitu loh ibaratnya. Dan katanya label musiknya Didi, Bad Boy Records ini rivalan sama Death Row Records gitu. Berarti gangster iya. Kalau kayak gini-gini. Padahal cuma beda label recordsnya ini aja gitu loh. Jadi kronologi kasus yang Tupac ini meninggal waktu itu tanggal 7 September malam tahun 1996. Tupac ini lagi di dalam mobil. Dia ada di passenger seat. Jadi dia di sebelahnya supir. Waktu itu kebetulan supirnya yang ngendarain mobil itu si Marion Knight. Jadi dia ini
bosnya Death Row Records, Wih, Suge Knight, Marion Suge Knight. Jadi dia ini meninggal karena ditembak di dalam mobil di MGM Grand Hotel. Jadi dia lagi on the way ke Las Vegas nightclub. Mereka mau ke nightclub di Las Vegas. Tapi di perjalanan mereka ditembak. Langsung di dalam mobil kan dia kalau nggak salah. Yes. Dalam mobil. Jadi katanya sih waktu di lampu merah ini dia berhenti di samping ada Cadillac putih yang berhenti di samping mobilnya mereka. Gitu. Iya kayak beda 10 blok dari mobil mereka gitu lah. Seberangan gitu ya. Yes, gitu. Jadi tersangka yang nembak mereka ini nggak lama akhirnya dia temukan. Dia nembak ini namanya Chief Davis. Chief Davis. Jadi dia pemimpin gengnya itu yang melakukan penembakan ke Tupac dan juga melukai si Suge Knight tadi loh. Ya. Tapi ada sebuah cuplikan nih gue. Si Chief D ini yang terdakwa penembakan ke Tupac, dia mengaku kalau dia itu disuruh sama Didi. Jadi Ada ungkapan sebelumnya ya. yes, jadi si Didi ini katanya kayak gue bakal bayar berapa aja demi kepalanya Tupac. Ini gila sih makanya. Gila banget. Udah ada pengakuan juga berarti dari tahun berapa tuh pengakuannya? Dari lama juga kan berarti. Lama banget. Tapi masih belum Ya. diatasin karena mungkin masih belum banyak proof yang membantu gitu. Iya. Jadi emang Kev ini saat di pengadilan dia mengakui kalau dia tuh orang suruhannya atau disuruh sama P. Diddy untuk membunuh atau menghabisi Tupac dengan cara menembaknya. Jadi dia ditawarin sejumlah uang besar demi mendapatkan kepalanya Tupac. Jadi emang konspirasinya si Diddy sama Tupac ini emang ada selisih konflik gitu. Yang setahu gue adalah kayak dia pingin ngajak Tupac masuk label dia dan Ya. mungkin Tupacnya Yang muncul sih di media gitu ya, soal makanya ibaratnya perbedaan labelnya ini gitu loh. Ibaratnya lu gak join ke gua, ya habis lu gitu. Ini makanya tadi kita bilang di awal soal Justin Bieber kasusnya segala macam gitu kan. Kenapa kesannya jadinya yang kita simak Didi ini ibaratnya kayak dia tuh narik orang-orang yang punya potensi tinggi buat ada di bawahnya dia supaya keuntungan dia makin tinggi lagi juga. Ini kita jelas banget sih makanya. Iya. Jelas banget. Sampai Eminem yang masih satu label sama mereka kayak Basti, Bromance. Kayak mereka tuh dia tuh sampai menyinggung hal ini juga. Case ini juga lewat lagu-lagunya dia. Jadi dia mengisyaratkan kasus ini lewat lagu-lagunya dia. Eminem diacungin jempol banget sih, banyak banget sih yang aku dengar soal musik-musik dia. Itu ada sebutan-sebutan Didi juga beberapa kalau nggak salah ada ya. Iya, ada juga di lagu itu di lagunya dia yang berjudul Fuel. Jadi di situ dia mengisyaratkan Didi sebagai rapist atau pemerkosa. Di situ kan dia ada kalimat rapper, tapi P-nya itu satu. Kan kalau rapper kan P-nya 2. Tapi ini rappernya tulisannya P-nya 1 gitu. Kayak menganalogikan kalau itu menyebut kata rapist, pemerkosa. Jadi dia tuh secara nggak langsung kayak ngomongin Didi adalah pemerkosa. Dan di situ kayak dia nyebutin juga P dan he, kayak kalau kedengeran kan kayak kalau rap kan cepet nih, jadi kayak kedengeran P Diddy. Kita nggak bisa jadi kayak Didi gitu. Didi gitu. Kayak ada nafas juga gitu kan. Dan nggak cuma di lagu ini aja, dia ada beberapa lagunya juga yang mengisyaratkan soal kasus ini gitu. Dia berusaha ngasih clue gitu loh. Bahkan nggak dia doang loh, Doi. Ada musik juga. Iya, J. Cole salah satunya juga ya yang mengisyaratkan kasus-kasus ini. J. Cole juga rap. Ya, dia berusaha untuk mengisyaratkan atau mengungkap sebuah kasus yang masih bersinggungan sama Didi lewat lagunya dia. Jadi lewat lirik lagunya dia seperti menyampaikan pesan gitu kayak dia menyebutkan beberapa nama artis kayak Alia, Left Eye, Michael Jackson. Ya, itu banyak konspirasinya yang menyebutkan kalau Didi ini bertanggung jawab atas kematiannya mereka, Alia, Left Eye, dan Michael Jackson. Sudah Michael Jackson juga. Ya, jadi kematiannya mereka ini katanya masih bersinggungan, masih terkait dengan Didi gitu. Ya ada ungkapan soal Didi juga gitu ya. Didi dan Tommy gitu yang dia menyebut seseorang dengan kata
Devil. Iya. Itu viral sih makanya. Dan Aliyah ini, sebenarnya Aliyah ini tuh juga kerap datang loh ke white party-nya Didi. Oh iya. Oh dia pernah ya? Iya pernah, dia pernah datang ke white party-nya Didi. Cuma dia tuh apa ya? Ini berkaitannya lagi sama isu besar lagi nih, sama Beyonce. Jadi Beyonce ini tuh si J. Cole ini lewat lagunya dia nyebutin kalau sebenarnya Beyonce ini tahu segalanya. Kenapa? That's why nama judul lagunya She Knows. Oh, yang She Knows itu. Ya, Ya, aku sering dengar pakai sampai muncul di mulut. ya itu kan sering banget kan Knows. ada di sound TikTok kan. Jadi ada teori yang jadi ada jadi ada teori yang nyebutin kalau si Diddy dan Jay-Z ini berusaha menyingkirkan Aliyah yang dianggap sebagai saingannya Beyonce. Aliyahnya ini Iya. yang dianggap saingan. Ya, jadi katanya sih sebenarnya Beyonce-nya ini juga tahu gitu. Kan berita yang beredar katanya Aliyah ini meninggal karena kecelakaan pesawat kan. Tapi konspirasinya banyak banget yang nyebutin kalau dalam dari kematiannya Aliyah ini adalah Diddy, Jay-Z, dan Beyonce. 3 ini langsung Iya. udah ada nama yang udah diperkirain 3 nama ini gitu loh. Iya. Pelakunya. Iya, walaupun nggak secara gamblang ya nyebut mereka pelakunya, tapi ini kan baru Konspirasi. Iya. Banyak banget teori-teori yang mengkaitkan mereka gitu loh dari kematiannya Aliyah. Karena katanya si Beyonce ini lumayan pick me banget. Jadi kalau misalkan kamu tahu nih ada pemenang-pemenang Grammy Awards gitu, siapapun pemenangnya mereka harus apa? I don't know mereka itu emang dari mereka sendiri yang mau appreciate Beyonce atau mungkin mereka ada ancaman di baliknya ya lo harus pikiran itu. Beyonce juga. Ini yang makanya kejadian ada di dua soal Taylor Swift Iya. sama Adele. Ini juga muncul viral sih kejadian soal Grammy Awards ini. Jadi kayak setiap pemenang Grammy pasti mereka apa nyebut kayak penghargaan ini sebenarnya harusnya dimenangin sama Beyonce, yang lebih pantas adalah Beyonce, harus dikenali Beyonce gitu. Iya kayak ngapain sih pick me banget. Kenapa jadi kesannya jadinya makanya mirip-mirip sama Didi karakternya soal dia pengen punya boneka gitu ibaratnya dia pengen ada di atas yang ngejaring-jaring di bawahnya gitu loh. Dia nggak mau ada orang yang ada di setingkat segala macam gitu. Ini masih punya prinsip yang sama kayak Didi sih kalau kayak gini. Beyonce ini kalau emang ya beneran kejadian ini bahaya banget sih. Padahal aku juga termasuk penikmat lagunya. Ya sebenarnya sebelum tahu kasus ini tuh gue lumayan saya masuk ke hampir semua lagu-lagu Beyonce karena menurut gue kayak sis queen gitu loh kayak emang lagunya enak-enak. Terus juga apa namanya keren lah dia stage act-nya juga setiap pembawaan lagu di konsernya juga keren-keren banget gitu. Tapi siapa sangka di balik ini ternyata ada konspirasi yang nyebutin kalau dia ternyata juga bertanggung jawab atas kematiannya Aliyah gitu. Kalau ternyata dia ini juga terkait sama kasusnya Didi ini juga loh. Oke, gue nggak expect sampai sana. Karena gue ada konspirasi lagi nih ya nyebutin kayak kan si Didi, Beyonce, terus Jay-Z mereka sama-sama lahir di tanggal 4. Wih, sama ya? Yes. Dan yang bikin gongnya lagi, Aliyah, Left Eye, Michael Jackson, mereka sama-sama meninggal di tanggal 20. Dimana katanya nih, simbol-simbol, I don't know, apa sih nyebutnya ya, kayak angka-angka satanis gitu loh. Ada kaitannya? Ada 444 sama 25. Berhubungan ya? 444 dan 25 itu katanya ada angka atau simbol satanisme. Bisa pas banget 3 kematian dengan tanggal yang sama dan 3 perkiraan soal pelaku itu juga tanggalnya sama. Itu dia, itu konspirasi yang gong banget sih kayak. Gue nggak tahu apakah ini cocok logi aja, tapi kalau dibilang cocok logi tuh ini juga apa ya? Walaupun cuma misalkan sekedar betulan, tetap aja nih mengagetkan lah kalau misalnya masih persis mati. Gimana yang katanya dalam dari kematian 3 bintang besar ini, Beyonce, Jay-Z, dan Diddy, dimana mereka sama-sama lahir tanggal 4. Dan korbannya ini Michael Jackson, terus Aliyah, Left Eye ini sama-sama di tanggal 25. Gimana menurut kalian? Apakah ini emang benar-benar
bukti kalau ternyata memang terjadi sesuatu di antara mereka semua atau emang ini kebetulan kalau nggak boleh main komen ya mind-blowing banget. Dan emang lagu She Knows si J. Cole ini juga ternyata katanya gabungan dari namanya Beyonce dan namanya Jay-Z. Ya, Jay-Z itu kan nama depannya Sean. Kalau nama belakang Beyonce itu Knowles. Jadi kayak kalau digabung kayak Sean, she, Knowles, knows. Oh, ada She liriknya. knows. Oh iya, di bagian liriknya ini persis ya. Jadi dia kayak mengisyaratkan kalau ternyata Beyonce ini tahu segalanya. Mind-blowing banget, oh my Jadi god. masalahnya ini kejadian juga soal, ini bukan kita nge-hate soal Didi, tapi kita juga sebenarnya mengidolakan lagu-lagunya, mengidolakan juga orang-orang bawah Didi ini, kayak rekan-rekannya Didi ini ibaratnya. Tapi ada kecewa aja gitu, ternyata punya sisi kelamnya. Ada kalau emang bener kejadian nih soal konspirasi ini, Gila ya, banget ini gila banget sih. Kita pernah mengidolakan mereka gitu soal musiknya segala macam. Nah, next nih ada juga yang katanya target utamanya PDD, yaitu Justin Bieber. Ya, kalau nggak salah sampai bikin yang tadi aku bilang kayak bikin traumatik. Yes. Justin Bieber ini rada-rada looks-nya traumatik. Jadi kabarnya pada tahun 2009 si Justin ini tanda tangan kontrak di label Diddy. Nah di saat itulah muncul sebuah video terkenal di mana si Diddy itu membagikan rencananya untuk menghabiskan waktu 48 jam dengan Justin. Saat itu Justin masih umur. Dia masih lagu yang terkenal soal baby. Iya, waktu itu dia mungkin masih umur 15 tahunan berarti remaja ya. Dan di situ dia juga nyebutin bakal melakukan hal-hal gila. Dia nggak bisa mereka. Tapi nih aku pernah tahu lah ada interview ini kalau nggak salah dari tahun 2011 itu tuh di acara live-nya Jimmy Kimmel. Ya jadi ini guestnya tuh ada Diddy sama Justin. Jadi Jimmy Kimmel ini kayak nanya-nanya gimana sih awal kalian deket gitu loh. Nah Diddy ini kayak masih tahu kalau kita tuh deket dengan cara yang aneh gitu, kayak out of nowhere aja, kayak in a strange way gitu. Tapi si Justin bilang dia sama Diddy ini udah bener-bener kayak udah ini banget lah, udah kayak brotherran banget, bromance banget, kayak sedekat itu. Dia malah kayak bilang kalau hubungannya dia tuh sampai kayak menganggap si Diddy ini tuh kayak keluarga dia, maksudnya kayak abang-abangannya dia, dan Diddy juga menganggap si Justin ini seperti adiknya sendiri gitu. Udah brotherran banget, udah gak nyangka banget gitu loh, kayak udah baik aja gitu. Iya, jadi emang si Diddy-nya pun juga menganggap Justin tuh ya udah kayak adiknya sendiri. Dia tuh bilang kalau Justin ini gak cuma disupport aja sama Diddy, tapi dia juga ngejagain Justin gitu. Kayak udah sedekat itu, kayak udah bromance banget. Dan sampai kayak saking deketnya tuh si Jimmy Kimmel bilang kayak coba dong lo beliin si Justin Bentley mobil, kayak lo beliin anak lo, kan udah sedekat itu tuh, udah seberadaran itu gitu kan. Terus Diddy bilang kayak di interviewnya Diddy bilang kalau Justin juga udah gue beliin Lamborghini kok, cuma emang belum sampai aja, mungkin dalam sehari atau 2 hari mobilnya sampai. Dan Justin pun juga punya akses buat masuk ke rumah gue, bayangin udah sedekat sampai dibeliin Lamborghini dan dapat akses masuk ke rumahnya di mall itu. Cuma emang ada hal janggal di interview itu waktu si Jimmy Kimmel nanya, emang lo kalau hangout berdua ngapain aja sih? Apa aja sih hal-hal yang kalian lakuin kalau lagi hangout? Di situ Diddy tuh kayak nyindir si Jimmy Kimmel, kayak nggak semuanya harus dikasih tahu lah gitu. Kayak nggak perlu lah orang-orang tahu. When is that coming, that Lamborghini? We Ya, talked padahal about this kalau last misalnya night. lo cuma bilang ini kayak pada umumnya dia biasa. And he knows better than be talking about the things that he does with Big Brother Puff on ngobrol, national kan television. bisa ya, tapi dia kayak ini nggak semuanya harus lo tahu gitu. Dari situ udah mulai ada kejanggalan ya dari interview itu gitu. Mungkin Justin Bieber gitu, ini kan kejadian Justin Bieber yang tadinya kita lihat Justin Bieber sebelumnya kayak gimana, katanya ada kaitannya gitu soal masalah sama P Diddy yang mengubah jadinya Justin Bieber looks kita sekarang kayak gimana sih gitu kan. Dari lagunya dia muncul tuh apa tuh judulnya,
Judulnya pokoknya yang dia pakai jaket pink tuh juga kan. Oh yes, hitsnya Yummy. gitu. Oh Yummy. Mm-mm. Yummy gitu kan. Itu juga ada konspirasi katanya lagu itu berkaitan sama apa sih traumanya dia waktu dia di masa mudanya dia, dan itu katanya masih berkaitan sama diri dia. Iya, katanya beberapa sound dari lagu itu juga nunjukin ada tiap di video klipnya kan juga ada person-person orang tuh yang looks ya, katanya ini juga termasuk puzzle-nya dari masalahnya soal PDD juga gitu loh, lagu Yummy. Yummy ini juga muncul perasaan udah lama si Justinnya belum rilis, baru dia rilisin gitu ya. Jadi lagu Yummy itu kalau misalkan kalian belum nggak sadar ya, ternyata Yummy itu adalah kayak plesetan dari Yummy masa muda aku waktu The Yummy, kayak aku masa muda kan waktu masih muda gitu. Tapi dibikin Yummy gitu kan, mungkin dia menggambarkan masa mudanya dia waktu masih bareng di dunia yang katanya dia juga terjerumus sama hal-hal kayak gitu lah, udara gitu. Jadi dia menjadi salah satu korban lah, korban itu. Banyak banget teorinya yang jelasin kalau Justin itu juga apa, waktu itu kan masih umur ya, jadi korban pelecehan seksual dan lain-lain. Makanya ada juga selain Justin Bieber yang mengubah karakternya Justin Bieber ini juga katanya ada kasus juga. Waktu itu ada fotonya PDD di partinya bareng Will Smith juga ya. Yang bikin katanya ada, berarti kan kalau kayak gitu ada kaitannya soal Jaden Smith juga anaknya Will Smith. Yang mengubah juga katanya sih. Aku juga nggak tahu, ini kan konspirasi. Nah iya, ada konspirasi juga nih soal Jaden Smith. Jadi ada satu video yang kayak cuplikan kayak si Will Smith ini terlalu apa ya sama anaknya, kayak ya kalian bisa lihat lah, nanti kita kasih satu videonya di sini, kalian bisa nilai sendiri. Dan katanya Will Smith ini bapaknya yang nyuruh Jaden Smith buat apa sih, berarti kayak bermain sama teman-temannya dia di partinya dia gitu. Jadi mungkin Jaden Smith ini juga punya pengalaman yang sama kayak Justin. Pengalaman yang kelam banget. Perubahan juga kan makanya soal karakternya. Ini soal psikologisnya sih gitu. Yang ada perubahan. Justin kita awal kayak gimana, udah berubah total juga. Jaden Smith juga sekarang lihat aja jadi kayak gimana. Jadi katanya lagu Never Say Never-nya ini juga mengisyaratkan atau menyindir kasus ini. Kayak nanti kita insert aja videonya di sini, kalian bisa melihat dan nilai sendiri. Apakah ini emang psikologi aja atau emang lagu Never Say Never ini juga mengisyaratkan tentang kasusnya mereka yang punya pengalaman sama dan terjerumus oleh PDD, menjadi satu korban pelecehan seksual. Mereka masih di bawah. Nah terus yang lebih gongnya lagi nih, beredar juga nih ada video, kayak katanya ini video tuh suara Justin dicambuk sama Didi di partinya Didi. Oh deh, ada. Cuma kita nggak tahu kebenarannya ya. Ini yang beredar aja di media sosial. Karena jujur gue baru tahu sih, maksudnya gue baru lihat video rekaman ini. Gue nggak tahu sih ini valid atau enggak. Tapi yang jelas dari berita yang beredar katanya ini adalah suara Justin waktu Ada voice record yang terpublish ya. Ya, wah gila banget sih kalau ini benar, ini tuh benar gila banget. Kenapa itu alasan bisa jadi ngubah mental Justin kan jadinya? Ya, karena Justin juga pernah bilang kalau masa mudanya dia kayak ada tabu sama sex life-nya. Jadi katanya Yummy itu ngebahas tentang sex life-nya dia. Makanya kayaknya lagu-lagu ungkapannya Justin itu bukan berarti kayak semuanya sekarang happy nggak sih, lagu-lagunya yang sekarang tuh? Yang muncul tuh kayak gak looks happy lagi kayak zaman Baby aja dulu lagunya happy, looks happy gimana sih? Sekarang kok kayak lebih. Sebenarnya kalau yang pahami lirik, Yummy aja kalau didengerin, kalau kalian pahami lirik, pahami frasa, itu sebenarnya lagi down. Betul. Banyak pesan lah mungkin yang disiratkan di dalam lirik kalian. Mungkin kita banyak yang belum notice aja kali ya. Nah, kebetulan setelah ada kasus ini mulai terbuka tuh semuanya. Mulai ada yang apa sih, nyari tahu segala macem. Gitu. Akhirnya terungkap nih semuanya. Terus juga
ada nih videonya di tahun 2020 saat JB lagi bareng-bareng nih. Di sini ada French Montana, terus ada Didi juga di salah satu klub. Jadi di video ini tuh nunjukin kalau si Justin ini lagi nari bareng sama French Montana, lagi vibing lah, mereka lagi party kan, lagi nyanyi terus gitu. Terus di situ dilihatin kalau Didi tuh kayak jealous gitu ngeliat Justin joget sama si French Montana. Terus dia langsung kayak narik mic-nya Justin gitu loh, ngerebut mic-nya Justin. Terus kayak I don't know, dia entah dia nyanyi atau apa, dia kelihatan banget kalau merasa kesel gitu. Jadi dia kayak ngelampiasin kekesalannya itu dengan ngerebut mic-nya Justin. Terus padahal Justin lagi kayak vibing aja, lagi dance. Kalau kayak gini-gini berarti alasannya si Didi ini berarti kalau kayak kejadian gini alasannya dia pasti perkiraanku aja. Pasti ya kayak berusaha kelihatannya kayak sorry gue mabuk gitu. Soalnya kan lagi di bar juga kan, lagi di klub gitu. Tapi kelihatan banget di situ ekspresinya Justin itu kayak K-pop banget gitu loh, kayak langsung awkward gitu loh setelah si Didi ngerebut mic-nya dia. Tapi dia kayak berusaha tetap biasa aja gitu. Tapi sebenarnya kelihatan muka dia tuh kayak WTF gitu kayak. Nah, terus ada konspirasi juga yang di balik meninggalnya Kim Porter atau ex-girlfriend-nya si Didi. Jadi si Kim Porter ini tuh mantannya Didi juga, dan Didi tuh punya 3 anak sama Kim Porter. Oh, udah anak ya? Dan kalau nggak salah 3 anak ya. Nah, waktu tahun 2018 nih muncul berita duka dari Kim Porter yang meninggal dunia secara tragis. Jadi katanya Kim Porter ini tuh meninggal ditemukan tewas di rumahnya di Los Angeles. Jadi dia katanya kena penyakit pneumonia gitu. Tapi ternyata banyak juga teori yang nyebutin kalau sebenarnya meninggalnya si Kim Porter ini bukan karena penyakit, tapi karena ada sesuatu di baliknya yang dilakukan oleh Didi. Jadi katanya si Kim Porter ini tuh meninggal gara-gara dibunuh oleh Didi. Si Porter ini tuh katanya mau ngebongkar semua rahasianya Didi. Jadi setelah Didi tahu rencananya si Kim Porter ini, dia langsung mengeksekusi si Kim Porter. Sebelum kebongkar langsung disikat sama si Didi ya. Langsung buru-buru di-clearin. Kayaknya udah banyak juga nih kejadian-kejadian yang sebenarnya pengen ungkapin tapi gagal-gagal. Mungkin karena soal ya, langsung di take down sama Didi. Betul banget. Jadi dia udah tahu lah ya kalau misalnya berita ini tersebar, otomatis reputasinya dia di industri musik di Hollywood bakalan hancur banget sih. Ya kayak sekarang ini kan dia jadi terjerat banyak kasus dengan banyak gugatan gitu. Tapi sebelumnya dia kan mungkin punya power ya saat itu. Jadi dia menggunakan segala cara dan ancaman buat menutup atau membungkam mulut korban-korbannya sampai nggak ada tuh yang berani speak up. Dan ternyata kan baru sekarang aja nih bermunculan, dan ternyata udah ribuan kasus yang masuk. Gila, gue gak kebayang sih hukumannya gimana gitu. Paling bener sih dengan hukum mati sih. Iya lah, karena ini benar-benar udah ngerugiin banyak orang. Takutnya kalau sampai bebas makin banyak aja nanti, takutnya malah lebih parah lagi. Udah lebih tahu dia sebelum kesalahannya gimana nutupinnya, nanti dia lebih memperbaiki nutup-nutupinnya lagi lebih. Dan katanya korbannya tuh banyak banget tuh yang masih di umur. Ada yang masih umur 9 tahun, 15 tahun. Oh iya deh, iya. Yang di bawah umur juga. Iya, dan ini tuh gak cuma perempuan aja loh, tapi dia juga katanya laki-laki, mempermainkan laki-laki juga. banyak banget. Iya, ibaratnya jadi toy semua buat dia, di toys gitu. Gila banget guys, sumpah kayak sebenarnya banyak banget sih yang bisa dibahas dan diangkat dari kasusnya P Diddy ini. Cuma kayak kita bahas gitu dulu ya. Sampai mungkin nanti kalau misalkan kalian tertarik atau banyak data lagi nih yang masuk nih tentang kasusnya P Diddy, mungkin kita bakal part 2-nya. Kalian bisa share juga di kolom komen ini karena nanti kalau ternyata ada banyak yang belum kita kupas, ibaratnya, ini bisa jadi sarana kita juga buat mengungkapin. Kalau misalnya kita ada yang kelewat atau ada salah-salah kata, boleh banget kalian correct di sini, kalian benerin di kolom komentar, atau kalian punya pendapat lain, boleh banget kita saling sharing aja di kolom komentar. Siapa tahu kan nanti ada part 2-nya, boleh banget kita bikin. Kalau ini rame, kita bikin part 2. Karena kita ini anggap pembahasan yang serius juga, karena kan ini soal idola juga ya, termasuk yang ibaratnya penikmat musik gitu kan. Ini kan kita mengidolakan banget juga yang soal musiknya dia gitu loh. Bahkan beberapa anggotanya segala macam yang ada di recordnya dia juga kan
kita suka lagu-lagunya, tapi ternyata terbalikan semua gitu loh kasusnya ini kebongkar. Jadi kita kesannya sia-sia kita mengidolakan orang gitu loh. Betul. Kayak ini jangan sampai kejadian aja, jadi buat musisi-musisi lain kah, gitu loh. Jangan sampai kejadian. Ini mungkin soal benar-benar soal musiknya ya, berarti ini soal musisi lah ibaratnya ya. Kita ngadepin banget apa dah? Apakah dunia aktor perfilman juga ada kasus-kasus kayak gini sebenarnya gitu loh. Ada permainan dunia entertain ini ada kotor-kotornya lagi yang bisa, apakah ada yang lebih parah dari Didi ini atau I don't know. Tapi makanya ini kenapa jadi pembahasan penting gitu loh. Siapa tahu nanti ada lagi hal-hal lain yang menarik yang bisa kita bahas, boleh banget. Atau kalian punya saran, boleh banget kasih tahu kita, siapa tahu kita bisa bahas bareng-bareng dengan video reaction kita juga pastinya gitu. Jadi sampai sini. Ada yang mau kamu nambahin? Nah, mungkin cukup. Seandainya, aku mengharapkan banget kasus ini lebih, mungkin kalau misalnya ternyata bongkarannya lebih jauh lagi dan kita masih belum ungkap, mungkin kita juga bisa aja bahas ini lagi untuk lebih lengkapnya gitu, supaya ada pemahaman juga bagi audiens yang belum paham soal kasus ini gitu, yang belum tahu kasus ini konkretnya seperti apa gitu. Nah kan dunia musik nih penting banget, soalnya lu juga semua pasti penikmat musik gitu loh. Jangan sampai salah idolain seseorang. Ini kan udah dikenal dunia nih ibaratnya gitu loh. Oke deh. Jadi bebas kalian mau ada pendapat atau apapun itu boleh banget langsung di kolom, tulis di kolom komentar. Nanti kita bisa bahas bareng-bareng, atau kalau ada ini kita bikin part 2-nya lagi. Oke? Gue gak sabar buat lanjutin videonya nih part 2 nih, kalau misalkan ada lagi bahasan yang menarik lagi sampai pembahasan berdua nih. Ya. Sampai turun berdua ya. Oke deh, jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian atau keluarga kalian. Jangan lupa juga buat like, subscribe channel YouTube kita, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Bye bye.